سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله جماعة صلاة zuhur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah senantiasa kita panjatkan. Mudah-mudahan kita selalu dapat bersyukur terhadap segala macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diringankan langkah kaki kita ke majlis yang mulia. Dan insya Allah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, meneladani akhlak beliau, dan insya Allah kita semua akan diberikan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amir bin Sa'id pernah meriwayatkan, kata beliau, kami para sahabat pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke sebuah bukit lalu melaksanakan sholat di Masjid Bani Muawiyah. Selesai sholat, Rasulullah berdoa dengan doa yang cukup panjang. Selesai berdoa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kami para sahabat, kata Rasulullah, aku tadi minta 3 permintaan pada Allah. 2 permintaanku diterima, 1 permintaanku ditolak. Sahabat terheran-heran, adakah doa Rasulullah yang ditolak oleh Allah? Ternyata ada. Lalu Rasulullah katakan, ketika yang pertama aku minta, ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan bencana alam seperti bencana banjirnya Nabi Nuh. Lalu Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, ya Allah, jangan kau binasakan umatku dengan penyakit yang mewabah. Allah pun mengabulkan doa Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, tapi begitu aku minta yang ketiga, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku yang terpecah belah. Allah katakan, tidak Muhammad, siapapun yang terpecah belah pasti aku binasakan. Nah, menyikapi keadaan kita sekarang yang sedang dilanda sebuah kasus yang mungkin bagi sebagian kita mungkin baru mengalami dengan seumur hidup, yaitu wabah pandemi yang kita kenal dengan COVID-19. Bukan cuma di Indonesia, tapi sudah sampai ke 134 negara dengan angka kasus lebih dari hampir 150.000 kasus. Ya, tentunya kita tahu yang terbanyak di Cina. Sekarang yang setelah Cina terparah Italia, Iran, dan lain sebagainya. Adapun di negara kita walaupun masih sedikit, tapi semakin ternyata semakin berkembang setiap hari. Yang mudah-mudahan tentunya kita berharap ini segera cepat berlalu, ya tentunya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berharap mudah-mudahan segera ditemukan penangkalnya, vaksin dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, kita sebagai umat Rasulullah, sebagai hamba Allah yang beriman, perlu menyikapinya dengan baik dan hati-hati. Badan Kesehatan Dunia WHO sudah jelas-jelas mengumumkan ini adalah wabah pandemi yang dapat mudah menular. Para ulama-ulama pun sudah bersikap tentang hal ini. Bahkan kita tahu haji dan umroh kemudian haji akan suspend, akan di stop. Bisa jadi umroh pun sudah mungkin hampir 1 bulan ini ya tidak. Banyak negara-negara yang melakukan lockdown, menutup diri, termasuk Arab Saudi, Cina, Italia, dan lain sebagainya. Ini juga adalah sebagai langkah pencegahan. Walaupun
Kalau kita baca dari keterangan para ahli, virus ini tingkat kematiannya tidak tinggi, tapi penyebarannya sangat cepat dan belum ditemukan antinya, makanya masih perlu kewaspadaan yang tinggi dibanding dengan SARS dulu misalnya, MERS. COVID-19 ini memang tidak terlalu tinggi kematiannya, hanya di bawah 5%. Nah, menyikapi hal ini tentunya Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah, kami pasti akan uji kalian. Kalau kita lihat kalimatnya, Allah di situ menggunakan kalimat taukid, pasti. Dengan apa? Dengan rasa takut. Wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal dengan kemiskinan, wal anfus dengan sakit, meninggal dan lain sebagainya, wasamarat dengan kekurangan bahan pangan, kelaparan dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, dan Allah katakan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat musibah, orang tersebut berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bukan cuma itu mulutnya saja, tapi juga dibarengi dengan sikap. Di ayat lain surah Al-Hadid 22, ketika Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apapun musibah, apapun kejadian yang ada di muka bumi ini dan yang menimpa kalian, kata Allah, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, di catatannya Allah, dan bagi Allah itu semua adalah mudah. Nah, sebagai hamba Allah yang beriman, pertama kita menyikapinya harus dengan bijak dan baik. Yang namanya virus, termasuk apapun, salah satunya virus, itu semua adalah kehendak Allah. Kena atau tidak, menyebar atau tidak, itu sudah Allah takdirkan. Tapi kewajiban kita adalah usaha dan ikhtiar. Maka sekarang banyak anjuran, salah satunya ini sudah dilakukan masjid ini, misalnya tidak menggelar karpet, membawa alat sejadah sendiri, alat sholat sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari usaha kita. Nah, belakangan ini ramai tentang masalah himbauan tidak sholat jamaah dan sholat Jumat. Itu kan ramai. Lagi-lagi Indonesia itu kalau ada apa-apa pasti ramai. Ramai di medsos. Sebenarnya yang bikin panik itu medsos. Ya. Saya pun sudah cek baca seperti di Arab Saudi, ulama Arab Saudi menutup seluruh masjid satu negara Arab Saudi kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Para mufti di Al-Azhar Mesir pun sudah membolehkan meniadakan sholat Jumat. Ini tentunya sholat Jumat dan sholat jamaah. Tentunya mencegah penyebaran. Karena dalam prinsip usul fiqh misalnya dikatakan, ketika kita menghadapi situasi yang serba salah, maka para ulama punya standar dalam usul fiqh. Misalnya yang pertama, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat dan maslahat. Saat ini negara kita sudah melakukan, karena memang sudah dalam kondisi darurat. Sekolah diliburkan, sekolah itu manfaat, maslahat. Kemudian juga acara-acara besar ditiadakan, misalnya peringatan Islam Mi'raj dan lain sebagainya. Itu pun banyak manfaatnya. Semua pengajian, sholat jamaah, sholat Jumat itu semua maslahat dan manfaat. Tapi ketika kita berhadapan pada kondisi darurat seperti ini, dengan misalnya resikonya sangat besar tersebarnya virus ini, maka ada himbauan untuk lebih mendahulukan tercegahnya virus ini daripada kita mengambil manfaat. Misalnya, dan ini masih menjadi perbedaan pendapat, karena memang ada beberapa ulama yang tetap menganjurkan, sekali lagi ini bukan larangan, hanya himbauan. Karena mudah-mudahan tidak sampai pada larangan nanti. Nah, maka dari itu tentunya kita harus bersikap dewasa. Misalnya bagi kita yang sakit flu atau lain-lain, misalnya tidak usah berangkat ke masjid, itu lebih bijak. Atau dengan pencegahan seperti ini,
Karena apa? Berbahaya penyakit ini, bahkan orang yang tertimpa pun kadang tidak sadar dan tidak merasa dia sakit. Ini yang lebih berbahaya. Nah, maka tentunya sikap kita sesama bagi orang muslim nggak usah pada ramai, malah yang tadi harus kita takutkan adalah bagaimana doa Rasulullah ditolak ketika kita terpecah belah. Nggak usah diperunci permasalahan ini, silahkan mau ikut yang A, silahkan mau ikut B, silahkan, cuma resiko ada masing-masing. Pertimbangkan. Maka Allah juga katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau kita nggak ngerti. Cuma kan kebanyakan sekarang di medsos itu, sekarang banyak tiba-tiba orang berubah jadi dokter, berubah menjadi ahli virus. Kalau ustaz nggak usah ngomongin virus, dokter nggak usah ngomongin hukum sholat Jumat. Sebenarnya seperti itu saja. Cuma sekarang kalau sudah di medsos itu, sudah mana dokter, mana ustaz, mana kiai, mana ulama, mana ahli kesehatan, udah bingung, mana orang biasa yang nggak ngerti apa-apa. Itu sudah bikin bingung. Nah, makanya ini tentunya harus kita sikapi dengan baik. Pertama, kita nggak usah takut sama virus, takut tetap sama Allah yang menciptakan virus. Tapi juga yang kedua, kita punya kewajiban untuk ikhtiar. Karena apa? Syariat Allah, hukum Allah diturunkan seperti kita tahu tujuannya 5 yang disebut dengan maqasidus syariat. Maksud tujuan dari hukum Allah ditetapkan, pertama hifzuddin, menjaga agama. Seseorang dilarang untuk murtad. Yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa, dilarang membunuh orang lain misalnya, atau dilarang membahayakan jiwa kita sendiri. Seperti tadi menghindari keramaian untuk menghindari tersebar virus. Yang ketiga hifzul mal, menjaga harta. Seseorang tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil harta orang lain. Yang keempat hifzul akal, menjaga akal. Seseorang dilarang untuk meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Dan yang kelima hifzul nasr, dilarang menjaga garis keturunan. Seseorang dilarang untuk berzina. Ini 5 maqasidus syariah. Dan apa yang sekarang dianjurkan oleh para ahli, termasuk yang tadi, ini pun sudah masuk hifzul nafs, menjaga jiwa. Kenapa? Karena kita belajar dari negara lain, salah satunya Italia, negara yang bahkan lebih canggih dari kita, lebih hebat dari kita. Ternyata mereka kecolongan karena konon awalnya warga rakyat mereka menyepelekan penyebaran ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, ketika sudah ada warning dari para ahli, kita sikapi dengan baik. Silakan tetap sholat berjamaah, tetap sholat Jumat, tapi tetap dengan melakukan prosedur kesehatan. Misalnya tadi masjid sudah menyediakan antiseptik, cuci tangan sebelum masuk ke masjid, bawa alat sholat sendiri-sendiri, kemudian juga mungkin pakai masker, kemudian juga seperti minggu kemarin saya dapat jadwal khutbah di Jakarta Selatan di sebuah perusahaan, di khutbah pun hanya 7 menit, dibatasi hanya 7 menit. Walaupun buat khatib pasti bingung mau ngomong apa 7 menit. Lihat ini pesan kalau sama DKI-nya, khutbah dan sholat Jumat hanya 15 menit saja. Khutbahnya 7 menit. Pembukaan penutupan udah 5 menit. Ya, makanya dan juga dianjurkan tidak berjabat tangan dulu. Ini semua bukan karena kita takut virus, justru karena kita ingin menjalankan perintah Allah yang baik. Ketika para ahli sudah menghimbau kepada kita, maka ikuti. Atau para ahli kesehatan, ilmunya pun dari Allah, ilmu kedokteran dari Allah, ilmu kesehatan dari Allah, ilmu agama semua dari Allah. Nah, cuma yang sekarang terjadi banyak yang ramai lah, seolah-olah lebih pintar dari dokter, seolah-olah lebih pintar dari ulama. Percayalah, ada beberapa fatwa ulama yang saya cari terkait masalah ini. Arab Saudi, Mesir, Tunisia, Qatar, Yaman, Emirat, Dubai, beberapa negara di Timur Tengah, semua kompak menyerukan himbauan meniadakan sholat Jumat. Ingat, hanya himbauan, bukan larangan. Yang baru melarang Arab Saudi menutup seluruh masjid di seluruh Arab Saudi kecuali 2 masjid haram, Masjid Haram dan Masjid Nabawi.
Di Arab Saudi ada sekitar 98.000 masjid. Itu dianjurkan ditutup oleh pemerintah, hanya 2 ini yang dibuka. Apakah orang Saudi lebih takut, ulama Arab Saudi lebih takut dengan virus daripada Allah? Tidak. Justru mereka memikirkan kemaslahatan. Dan mereka pakai kaidah indah bermafasid dan ala jalbil masalah. Menutup jalan keburukan, mencegah keburukan harus lebih diprioritaskan daripada kita ambil manfaat. Toh kita dihimbau tidak sholat Jumat, bukan berarti tidak sholat, kita ganti sholat zuhur di rumah. Toh kita dilarang datang ke sekolah, bukan berarti kita tidak bukan berarti kita libur, tapi kita tetap menjalani e-learning, sekolah jarak jauh, sekolah online dan lain sebagainya. Toh kita dilarang datang ke kantor untuk bekerja, bukan berarti kita tidak boleh kerja. Ini semua hanya untuk mencegah keburukan dan tersebarnya virus yang sudah sangat mengkhawatirkan. Dan hari ini saya dengar dari Bapak Wali Kota pernyataan beliau sudah banyak pertambangan khusus di Kota Bekasi. Ini juga mengkhawatirkan buat kita. Insya Allah mudah-mudahan dengan arahan para ulama, para ahli, himbauan dan sebagainya, mudah-mudahan kita bisa ikuti dengan baik. Bukan waktunya berbeda pendapat, bukan waktunya memperunci perbedaan, bukan apalagi dibumbui urusan-urusan politik. Ini orang-orang kerja. Ya, saat ini musuh kita bersama adalah virus. Musuh kita bersama adalah virus. Kalau ada teori-teori yang mengatakan oh ini kerjaan orang Yahudi, oh ini kerjaan Amerika, oh ini kerjaan Cina, itu bukan urusan kita. Karena yang kena virus itu bukan orang Muslim doang, bahkan lebih banyak non Muslim malah yang kena. Ya, mudah-mudahan kita berharap ini cepat berlalu dan mudah-mudahan tidak sampai lockdown. Kalau sudah sampai lockdown, Bapak Ibu, ini mungkin ekonomi lumpuh, pasar berhenti. Baru saja kemarin Pak Presiden mengumumkan darurat, itu orang sudah menyerbu supermarket. Bagaimana kalau sudah lockdown? Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, melindungi Kota Bekasi, melindungi bangsa Indonesia dari penyebaran virus corona yang terjadi sekarang. Ikuti saja prosedur resmi dari pemerintah, dari ahli kesehatan dan lain sebagainya. Dan juga tadi jangan juga menzalimi orang lain, misalnya dengan memonopoli dagang, menimbun barang dan lain sebagainya. Jangan-jangan mungkin saudara kita banyak yang meninggal bukan gara-gara virus, tapi gara-gara kurang sembako karena kita borong semua. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah selalu menjadikan kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang dilindungi dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga dilindungi dari segala macam perpecahan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.